Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat hobi di mana saja berada. Kita bisa jumpa lagi di sini bersama channel Kang Dadi. Dan kali ini kita coba akan datang ke rumahnya Kang Jae yang kemarin sempat juga datang ke rumah saya dan dia bincang-bincang bersama channelnya Bang Dadi Sugandi. Dan sekarang gantian bagian channelnya Bang Dadi Sugandi yang akan ke sana ya, bagian saya ke sana dan akan coba ngobrol-ngobrol lagi di rumahnya Kang Jae. Mudah-mudahan Kang Jae ada di rumah sahabat semua. Dan jangan lupa juga sebelum kalian nonton video ini di subscribe lah, jangan lupa subscribe, like, and comment, jangan lupa juga di share ya. Oke, kita akan segera langsung saja ke lokasi, ke rumahnya Kang Zainal Abidin. Dan kalian masih terus mengikuti channel Bang Dadi Sugandi dan ikuti terus konten yang lainnya. Mudah-mudahan semua sahabat hobi sehat-sehat terus dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga ya. Oke, kita akan coba datang ke sana. Oke. Assalamualaikum. Lagi nongkrong. Sehat Bang Jae? Alhamdulillah. Gimana? Kita akan ngobrol-ngobrol lagi? Boleh. Oh. Lagi nungguin warung tah? Ya. Oke, jadi gimana nih Kak Jae? Kita apa langsung ngobrol-ngobrol aja? Apa di sini, di bawah, apa di atas? Terserah Kak Jae. Ya udah di atas aja lebih. Di atas ya. Jadi di lantai 2 ya. Iya. Gimana nih? Ngeganggu nggak? Karena kan Kak Jae lagi nungguin warung nih. Enggak. Apa merasa keganggu? Enggak, ini kan lagi enggak ada tamu yang datang, enggak apa-apa. Ya. Jadi kita langsung ke atas ya. Boleh, boleh. Oke, sahabat semua, kita akan wawancaranya, bincang-bincangnya ke atas, ke lantai 2. Kita akan menuju ke lantai 2 di rumahnya Bang Jae. Kalau di sini kan di bawah di warung tuh, jadi kurang enak, takut ada yang beli. Sementara kita wawancara Kang Jae di atas dan warung akan coba ditungguin sama anaknya. Oke. Maaf ini ya tempatnya ya. Wih, sangat bagus sekali nih Kak Jae. Oke Kak Jae, kita langsung aja ngobrol-ngobrol aja lagi ya seputar perbincangan Kak Jae yang kemarin. Dan saya masih penasaran cerita-cerita Kak Jae yang kemarin itu. Pokoknya saya juga sangat terharu juga kemarin ya, sempat berbincang di rumah saya. Nah, sekarang saya sengaja datang ke rumah Kak Jae ya, pengen bincang-bincang lagi Kak Jae. Mohon maaf ya bila mengganggu Kak Jae ya. Sekarang apa yang akan kita obrolin Kak Jae? Ya mungkin kita teruskan aja ya cerita-cerita yang kemarin itu ya. Iya. Kan saya masih banyak cerita juga gitu ya. Mungkin cerita ini ada bermanfaat juga ya bagi saya khususnya, ini mungkin ada bagi pendengar setia ya. Itu aja. Saya juga ingin berbagi ilmu juga ya, seperti perjalanan saya ini ya. Emang saya semenjak awalnya dari Tangerang itu kan, saya ibaratnya waktu dulu itu kan kerja saya di Tangerang ya, di sebuah pabrik ya. Terus saya itu saya itu di pabrik itu kan terlalu lama juga ya di daerah Tangerang, kalau kurang lebih saya 10 tahun. Saya itu ibaratnya pengen merasakan hiruk pikuk di di kampung sendiri gitu ya.
Pas sudah gitu saya itu kebetulan saya punya rezeki gitu ya, nggak banyak waktu itu ya. Cuman saya alhamdulillah kebeli tanah walaupun tidak banyak gitu ya, cukup buat mendirikan rumah ya. Alhamdulillah ya. Rumah gitu, alhamdulillah gitu. Jadi saya sedikit demi sedikit membangun rumah itu ya, nggak ibaratnya nggak sekaligus luas gitu, sedikit ya. Ini cucu Kak Jaya nih. Iya, ini cucu saya perempuan. Dari anak yang keberapa Kak Jaya? Dari anak yang pertama ini. Alhamdulillah Kak Jaya ya. Kak Jaya udah kelihatan sama saya sukses ya. Kalau kata saya sih udah sukses banget. Padahal penghasilannya dari warung ya. Iya. Jadi kebanyakannya dari warung ini. Kalau masalah rezeki mah ya dari mana aja pasti ada. Ada aja ya. Cuman yang paling diandalkan gitu, cuman dari warung aja. Seharian dari warung ya. Nih gini Kak Jaya, waktu dulu ya Kak Jaya pindah dari Tangerang ya, di sini bikin rumah di sini, dan di sini nih udah lama ya. Dan sekarang ini udah punya anak berapa Kak Jaya? Yang ada sih 5 ya, punyanya 6, yang ada 5. Oh berarti ada yang Iya ada yang waktu itu, ada yang nggak ada satu gitu ya. Jadi anak Kak Jaya itu 5, yang 1 nggak ada ya. Iya. Jadi 4 yang ada di. Yang ada 6 maksudnya. Yang ada 6, maaf. Yang ada punya 6. Yang 1 nggak ada, berarti ada 5. Yang sekarang kata saya yang kemarin udah diceritakan ya sebelumnya, bahwa anak saya itu 2 perempuan 3 laki-laki. Yang perempuan nomor 1 itu ya waktu itu lahirnya di Bandung ya. Terus yang kedua itu lahirnya di Tangerang. Yang tadi itu ya, yang tadi. Terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu di sini cowok semua. Yang kalau anak cowok semua emang kelahiran asli di daerah Pandeglang ini. Tapi kalau yang lainnya lahir di sini ya. Gitu. Ini mau nanya lagi Kak Jaya. Awalnya Kak Jaya di sini pekerjaannya sebelum Kak Jaya menggeluti di warung, ini Kak Jaya itu dulu kerjanya kerja apa di sini? Saya di sini nggak kerja apa-apa, cuman ya ibaratnya mungkin kasab saya ya, atau keahlian saya. Selain saya buka usaha dagang, nggak ada kayaknya. Paling itu ibaratnya sekedar pengalaman pekerjaan yang lain memang ada. Bahkan saya sudah jualan bakso pun saya sudah. Oh, ya. Jadi sebelum ngewarung udah pernah jualan bakso gitu ya? Iya. Selain jualan bakso, jualan apa lagi? Jualan roti. Ya. Itu roti yang itu pernah ngobrol itu ya? Itu ada lucunya loh. Lucu ya. Pernah saya sebelum tapi dulu kan nggak dimasukin ke konten ya, cuma kita ngobrol. Katanya ada yang lucu nih Kak Jaya, jualan roti. Kata Kak Jaya dulu nih sebelum kita ketemu nih sekarang ya, kata Kak Jaya kan pernah jualan roti dan ada yang lucunya gitu. Di mana itu lucunya Kak Jaya? Ini ceritanya ya. Kan saya gini ya. Nih kan kalau di kota-kota ya, kalau ibarat di perumahan gitu ya, semacam perumahan kan otomatis itu ada yang jalan hidup, ada yang jalan buntu ya. Pas kebetulan itu saya belok ke jalan yang buntu ceritanya gitu ya. Di akhir perjalanan yang paling buntu itu ada rumah gitu. Pas saya gitu ya, saya lewat dulu gitu.
kan saya nggak tahu bahwa yang punya rumah itu punya burung beo ya, yang bisa ngomong sendiri itu ya, punya burung. Saya nggak punya pikiran ke situ, dikirain saya mah orang aja yang punya rumah yang manggil saya. Pas sudah gitu, sedangkan saya ini ada yang manggil ya lagi di sebelahnya gitu ya, di sebelahnya gitu. Terus ini cerewet nih burung ini, cepat nih bang, cepet bang, saya pengen beli bang. Iya kata saya, ntar ini gitu. Mana yang saya harus layani dulu ya, sedangkan itu yang lebih saya itu tak mau lari ke situ, takut ada yang nyerobot, yang jualannya orang lain gitu ya. Pas sudah sedangkan ini bingung manggil ini, saya nggak tahu bahwa itu yang manggil itu burung beo saya. Bilangnya begini, cepetang gitu ya, cepet bang. Kirain orang yang mau beli roti. Gitu takut. Pas udah gitu saya udah di belakangin di itu dulu, itu enggak di apa tuh, entar dulu kata saya gitu ya, entar dulu terus saya. Pas udah gitu saya ngelayani cepat yang itu ya, udah gitu kan. Pas udah ngelayani yang itu, yang satu lagi yang beli roti ya, yang benar orang itu yang beli. Terus saya lari, permisi kata saya. Terus udah mana ini orangnya yang punya rumah nggak ada. Tahu-taunya burung cepet bang, saya beli roti. Pas udah lihat, kok burung bisa bicara ya sebenarnya. Itu buka. Terus tuh yang pembantu rumah itu keluar. Bang, maaf bang, katanya nggak beli. Tadi bilang beli roti kata dari rumah ini. Terus bilang bukan, itu katanya burung beo nakal katanya. Aduh saya, saya dibohongin burung saya. Itulah itu. Pas jualan roti itu. Iya. Dari situ lagi ke esokan harinya ya saya jualan lagi gitu. Ya masih jualan roti ya, juga. Itu nggak tahu itu apa tuh. Saya ada aja gitu ya, ada aja buat saya ya, ada apa terharu juga kesel juga gitu ya, gitu ya. Suka dalam hati saya ada ketawa, ada kesel gitu aja. Pas sudah gitu saya kan jalan lagi ini ya, waktu saya jualan di Bekasi itu. Jalan lagi. Pas gitu saya kan lagi nawarin, kalau itu kan kalau roti dipanggul kan, roti kan jelas itu roti gitu ya. Pas udah gitu kebetulan itu pas di depannya itu ibaratnya ada yang main poli gitu ya. Saya ke bawah arus gitu ya. Dari roti pindah ke saya nggak sadar gitu saya itu bahwa saya itu yang yang diomongin saya itu roti, padahal bukan. Mungkin saya di luar kesadaran saya karena saya terharunya lihat yang poli. Udah aja saya bilang poli sepanjang jalan itu, poli. Ada yang ngetawain saya. Kok bang katanya bapak dagang roti bilangnya poli gitu ya. Pas sudah gitu saya gemet. Gimana ya? Atau saya malu sendiri gitu, kan? Saya kalau ingat saya pengen ketawa sendiri, malu sendiri gitu. Itu ada lucunya, kesel juga nih. Wah bener-bener. Itu Kak Jahe sebelum ngewarung ya, berarti sebelum ngewarung itu Kak Jahe itu jualan bakso sama roti ya. Nah, selain jualan roti sama bakso itu apa ada kerjaan yang lain gitu? Kepengen gitu punya perusahaan yang lain, usaha yang lain gitu. Kira-kira Kak Jahe? Ya walaupun umur kita ibaratnya udah di atas 50 lebih ya, jangan kita punya perasaan pesimis gitu. Jadi nggak ada hawa untuk berusaha lagi gitu. Jadi saya itu harus semangat gitu, optimis ya, ibaratnya saya harus optimis untuk maju ke depan gitu. Apalagi saya masih punya tanggungan yang masih kecil kan, perlu saya biayain gitu. Dari mana saya mengandalkannya kalau saya tidak usaha seperti ini gitu. Sedangkan ini satu-satunya jalan pokok utama buat saya usaha ya ini. Cuman mengharapkan dari warung aja di sini. Itu saya masih bersyukur gitu, udah dikasih jalan gitu. Dan sampai saat ini saya diberikan kesehatan, alhamdulillah gitu, sehat walafiat gitu ya. Saya ibaratnya bersyukur kepada Tuhan yang di atas gitu ya. Itu aja. Tapi kan Kak Jahe sekarang kan lumayan, sekarang kan udah ada istilahnya mengurangi beban lah, kalau mengurangi bebannya karena
yang anak ke-1 dan ke-2 kan udah nikah. Mungkin dikit-dikit kan udah bisa membantu aja gitu ya. Mungkin ya. Alhamdulillah sih ya tapi gini, emang anak itu yang udah berumah tangga kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya ya. Ibaratnya itu yang namanya dia juga udah punya tanggungan keluarga gitu, anak dia masing-masing, jadi kita tidak bisa mengandalkan dari seorang anak gitu ya. Tidak itu maka terkecuali tapi kalau misalkan anak saya itu punya masing-masing punya rezeki gitu yang lebih gitu ya yang namanya juga sama kedua orang tua gitu pasti ya, semua orang juga gitu, bukan anak saya aja gitu ya, keluarga yang lain juga pasti sama anaknya sendiri gitu, apa tuh sama bapaknya sendiri atau ibunya sendiri gitu ya. Seorang anak kalau punya rezeki banyak atau lebih gitu pasti ingat gitu, itu juga gitu. Alhamdulillah saya juga nggak ibaratnya nggak ngapes-ngapesin anak-anak saya gitu, anak saya begini enggak. Alhamdulillah saya sudah rezeki saya baik kecil maupun besar gitu ya, saya udah terasa gitu ya. Itu aja gitu ya. Itu selain ya kita beralih nih ke perbincangan sebentar ke Jaya. Ngomong-ngomong kan Kak Jaya punya kalau ibarat yang diidolakan lah, kalau diidolakan. Siapa aja tuh Kak Jaya? Emang jiwa saya itu hobinya seni ya. Seni saya udah kelihatan sih. Seni gitu. Cuman anehnya saya gitu ya, terus terang saya gitu ya, nyanyi itu saya nggak bisa nyanyi, nggak, paling bisanya sepotong gitu, nggak bisa. Tapi kalau mendengarkan lagu-lagu itu kayaknya apa tuh ya namanya perasaan gitu, kebawa perasaan gitu kalau dengar lagu ya. Cuman saya itu saya itu sangat mengidolakan gitu ya, kalau apalagi kalau tahun saya itu waktu tahun masa-masa saya tahun 80-90-an itu ya, sedang terkenalnya rame-ramenya gitu ya lagu-lagu lawas ya, seperti kalau lagu-lagu lawas baik dangdut maupun pop ya, lagu pop gitu ya. Itu ya yang diidolakan saya banyak. Cuman yang paling terkesan gitu, semua lagu-lagu Pak Haji Oma Irama itu saya sangat senang gitu. Nggak ada yang nggak senang. Soalnya apa? Semua lagu-lagu itu sair-sairnya itu menyentuh seolah-olah itu gitu. Jadi ada nadanya mengandung semua nasihat gitu ya, nasihat, bahkan gitu pengalaman gitu itu yang paling saya tertarik gitu, itu ya sangat ibaratnya terpersona ya buat saya. Termasuk saya juga mengidolakan Bang Haji Roma Irama. Oh berarti sama ya, itu ya kebanyakan itu. Tapi yang lainnya juga masih saya banyak yang diidolakan saya waktu itu ya. Waktu itu kalau lagi rame-ramenya tahun 90, 80, 90 ya maksudnya. Itu saya kalau lagu-lagu dangdut ya, saya boleh disebutkan kan? Siapa aja nyanyi dangdut? Seperti Ratu Dangdut Elvi Sukaesih gitu ya. Apa tuh namanya? Ya kadang. Bukan. Evita Mala. Rita Sugiarto. Siapa lagi itu tuh? Mus Mulyadi ya. Ahmadi. Terus itu yang termasuk lagu-lagu dangdut aja gitu ya, itu paling senang saya itu loh. Pokoknya paling senang sampai saat ini saya suka dengar, bahkan saya suka suka setel channelnya gitu ya di YouTube itu saya itu lagu-lagu itu, seperti apalagi itu kalau dengar ini apa tuh Hamdan ATT Muhsin Al Atas gitu ya. Benar-benar saya itu sangat
sangat tersentuh benar saya. Kalau sekarang juga sampai saat ini setua saya gitu ya, kalau dengar lagu-lagu itu yang diidolakan saya masa-masa itu, ibaratnya saya seakan-akan terbawa arus ke masa ke umur saya 17-an. Benar tuh, saya suka gitu. Kok saya padahal saya ini udah tua, kok saya perasaan saya umur segini aja. Jiwa kelihatan muda ya. Nggak tahu masalah muda enggaknya mah gitu. Itu makan nggak apa tuh. Mungkin kata orang gitu. Kalau kata saya sendiri lah, saya udah keriput begini lah. Gitu. Mata aja udah kena, ibaratnya udah kena gini. Ada saya yang saya apa tuh. Apa tuh nama bikin minder saya ini mata saya ini mata saya ya. Makanya saya sekali-kali kalau saya Emang mata Kajai apa pernah penyakit apa? ya kalau kata itu mah saya juga kemarin kata waktu cek darah itu katanya ini darahnya bagus 120 gitu ya 120 ya pertama dicek 100/70 terus cek lagi sama saya 120 saya tanya bagaimana nih normal katanya ini memang darah saya nggak ada kendala gitu sampai saat ini ya cuman kata kan mata saya begini kata saya sama itu ya sama dokter gitu kata dokter gini ini cuman ini aja katanya strip ringan aja gitu aja gitu kan saya juga kan tapi mudah-mudahan lah emang mudah-mudahan saya sembuh bisa ya sembuh kembali gitu bisa ada keajaiban gitu ya. tapi masih semangat lah. Semangat gitu dan itu aja saya bilang. Itu selain lagu dangdut tuh lagu lawasnya seperti lagu popnya yang diidolakan seperti siapa aja tuh ya. Waktu tahun-tahun saya sama-sama saya ya mungkin sebaya saya gitu ya mungkin pasti gitu mengalami perasaan itu ya gitu ya seperti ya sekitar tahun 80-90-an itu yang lagi rame-ramenya itu ya lagu-lagu lawas itu seperti yang para artis-artisnya yaitu seperti tuh tak ingin sendiri siapa tuh itu namanya tuh Dian Piscesa ya. Oh ya, sangat saya mengidolakan lagu-lagu itu tak ingin sendiri Dian Piscesa terus Heidi Diana terus siapa lagi tuh banyak lagi tuh apa tuh ya Jamal Mirdad ya Jamal Mirdad tuh saya sangat itu Ebit Gyadi itu sangat buat saya itu pokoknya yang lainnya juga gitu banyak gitu ya yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan namanya mungkin ada yang lupa gitu yang itu tuh karena waktu itu terlalu banyak juga gitu idola saya itu ya nyanyian yang harus saya aku idolanya gitu ya banyak yang saya senangi gitu seperti Rati Purwasi wah kalau ingat hujan turun lagi saya itu ingat sesuatu gitu aja ingat sesuatu saya gitu aja gitu kan ya pastilah semua orang pasti punya masa lalu punya kenangan baik itu pahit maupun manis gitu ya pasti pada punya lah gitu. Tidak saya aja yang punya kenangan pasti semua orang itu pasti punya gitu cuman berbeda-beda kali ya total cuman saya mah aku ya aja ibaratnya nggak munafik saya emang saya sangat hobi saya dalam seni termasuk hiburan gitu ya apalagi atau di dalam channel saya suka setel gitu ya gitu itu kadang-kadang itu yang suka saya semua itu ya Kajai gini ya kalau kita bicarakan panjang lebar apa tadi ya bicarakan udah berbincang-bincang panjang lebar ya jadi sekarang apa pesannya gitu ya kalau ya untuk para pendengar atau pemirsa yang melihat obrolan saya sama channel Om Dadi ini ya saya kesan buat saya itu atau kesan dan pesan buat saya itu ya untuk para penerus generasi pemuda ya jadi optimis lah janganlah pesimis harus optimis maju ke depan gitu ya betul. Jangan ibaratnya mengeluh jangan sampai kita punya rasa mengeluh gitu ya semangatlah berjuang ya demi kesuksesan
kita semua nanti di maju ke depan gitu aja. Saya aja yang sudah berumur segini ya, ibaratnya apa tuh masih optimis gitu ya. Oke, terima kasih Kak Jae atas kesan-kesannya Kak Jae, pesan Kak Jae ya ke yang lain, ataupun juga cerita-cerita Kak Jae tadi ya sudah menghibur juga, sedikit-sedikit wawasan kalau kita mah. Iya, ya. Jadi, terima kasih Kak Jae dan sahabat hobi semua. Demikian tadi kita bincang-bincang ya, tentang kehidupan atau perjalanan Kak Jae ya, semasa karir Kak Jae sampai sekarang sudah sukses, udah punya warung, rumah udah lumayan ya. Jadi buat rekan-rekan juga jangan lupa channel Kang Dadi nih ya. Buat rekan-rekan ikuti terus channel Kang Dadi, di subscribe, like, komen, di share juga ya. Jadi motivasi Kak Jae kedepannya bagus juga nih ya buat kita. Jadi masukan gitu. Jadi kita tukar pikiran intinya ya. Jadi sekian dulu kita di sini bersama Kak Jae ngobrol-ngobrol. Insya Allah lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Kak Jae. Terima kasih Kak Jae ya. Oke, sahabat semua, kita insya Allah berjumpa kembali di kesempatan yang lain, mungkin di obrolan-obrolan yang lain juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Salam sahabat sehobi.